Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khair khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda wastanna bi sunnatihi wa iqtafa bi atharihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, yang kalau kita lihat dan kita hitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Yang bisa kita lakukan adalah senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut, dan kalau kita tidak mensyukurinya, maka azab Allah Subhanahu wa taala begitu pedihnya. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Para pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada satu kejadian yang sangat luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan beberapa sahabat. Di suatu malam, Nabi dan kedua sahabat berpapasan, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Nabi bertanya kepada kedua sahabat tadi, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah?" Apa yang menyebabkan kalian keluar rumah di saat-saat seperti ini? Maka kedua sahabat tadi menjawab kepada Nabi, "Al-ju'u ya Rasulullah." Rasa laparlah yang menyebabkan kami keluar rumah di saat-saat seperti ini. Maka saat itu Nabi segera memanggil kedua sahabatnya tadi untuk datang silaturahim kepada salah seorang Al-Ansar. Dan ternyata Al-Ansar tadi, orang dari kalangan Al-Ansar, tidak ada di rumahnya, yang ada hanya istrinya. Kemudian istrinya mengatakan bahwa suamiku lagi mencari nafkah, mencari air untuk kami minum. Begitu sesaat kemudian sahabat dari kalangan Ansar tadi datang, dan begitu melihat Rasulullah, beliau langsung bergembira. Kemudian disuguhkan makanan berupa kurma dan rutab, kurma muda. Kemudian setelah itu sahabat dari kalangan Ansar tadi memotongkan kambing untuk Nabi dan kedua sahabatnya. Akhirnya singkat cerita bahwa Nabi dan kedua sahabatnya yang dalam keadaan lapar tadi makan sampai kenyang. Di akhir setelah mereka makan sampai kenyang, Nabi mengatakan, "Latus alunna hadhihi ni'am yaumal qiyamah." Kalian akan ditanyai terhadap nikmat ini di hari kiamat kelak. Para pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang sangat ringkas dan sederhana ini, beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil sebagai ibrah dan pelajaran untuk diri kita, untuk bisa mengarungi hidup dan kehidupan ini. Pertama, bahwa sesungguhnya dunia bukan barometer kemuliaan seseorang. Mari kita lihat Nabi, siapa yang lebih mulia dari Nabi? Tidak ada satupun manusia yang melebihi kemuliaan dari kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang pernah singgah di dunia ini, tidak ada yang mulia, kemuliaannya melebihi kemuliaan Nabi. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi, yang kalau kita lihat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat Nabi, manusia termulia setelah Nabi dan Rasul. Jika keimanan Abu Bakar ini diletakkan dalam satu timbangan, kemudian keimanan umat ini selain Nabi dalam satu timbangan, masih keimanan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu lebih berat. Umar radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat Nabi yang memiliki kemuliaan, yang masih hidup, termasuk Nabi, termasuk Abu Bakar, Umar, Uthman, dan seterusnya, yang oleh Nabi katakan orang-orang yang akan masuk surga. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, setan pun lari ketika berpapasan dengan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Namun ternyata kehidupan mereka seperti itu. Ini potret kehidupan orang-orang mulia. Saat-saat tertentu mereka dalam keadaan lapar, saking laparnya mereka keluar rumah. Ini pertanda bahwa sesungguhnya dunia bukan barometer kemuliaan seseorang.
Kemuliaan seseorang adalah ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bahkan Nabi mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi mithla janaha ba'udah, ma saqallahu al-kafir syurbata ma." Jika dunia memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nilainya itu seperti nilai 11 sayap nyamuk, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi minum kepada orang kafir walau hanya seteguk. Andai dunia ini memiliki nilai di sisi Allah, nilainya seperti 11 sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walau hanya seteguk air. Justru dalam kenyataan mereka adalah pemilik perusahaan air minum. Ini pertanda bahwa sesungguhnya dunia ini bukan ukuran kemuliaan seseorang yang akan menjadi barometer sebagai pengukur kemuliaan seseorang adalah ketakwaannya. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil di dalam kisah yang sederhana ini, sesungguhnya silaturahim itu salah satu pembuka rizki, penyebab pembuka rizki. Begitu Nabi dan kedua sahabatnya tadi dalam keadaan lapar langsung silaturahim kepada sahabat dari kalangan Al-Ansar, karena memang barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Dan yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah sesungguhnya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kemudian kita selalu lalai dan luput untuk mensyukurinya. Padahal kalau kita lihat Nabi dan kedua sahabatnya tadi setelah makan, minum, kemudian kenyang, sebelumnya dalam keadaan lapar, begitu mereka makan dan Nabi mengingatkan, latus alunna hadhihi ni'am yaumal qiyamah. Nikmat ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang menjelaskan masalah ini. Tsumma latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap nikmat yang telah kalian dapatkan. Pertanyaannya, sudah berapa nikmat yang masuk ke dalam tubuh kita? Sudah berapa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita? Dan sudah berapa pula kita selalu lalai dalam mensyukurinya? Sesungguhnya pada saat kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Dan kalau kita kufur, yakni dalam arti tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka sesungguhnya Allah mengancam kita dengan azabnya yang pedih. Baru nikmat mata saja yang kalau kita lihat, andai Allah Subhanahu wa taala mencabut penglihatan kita, maka dunia yang begitu indahnya ini akan terasa gelap. Padahal banyak manusia, ada suara, semua keindahan kita tidak bisa nikmati. Allah Subhanahu wa taala berikan kita penglihatan. Namun dengan penglihatan ini, hendaknya ini bisa menjadi alat bagi kita untuk senantiasa bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kauniyah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kalau kita hitung satu persatu, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Para pemirsa umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberi motivasi kepada kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki dari kehidupan dunia ini sesungguhnya itu bukan ukuran kemuliaan kita. Dan kalau Allah takdirkan kita ada orang yang tidak memiliki apa-apa dari kehidupan dunia ini, jangan berkecil hati. Sesungguhnya orang-orang yang mulia melebihi kemuliaannya dari kita. Nabi dan kedua sahabatnya, kalau dilihat dari sisi kehidupan dunia, mereka adalah orang yang memiliki serba keterbatasan. Nyatanya mereka dalam satu malam pernah mereka dalam keadaan lapar. Namun itu tidak mengurangi kemuliaan mereka dan posisi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.